Saya pikir itu kalau kita mulai usaha gitu, mulainya dulu salah ya? Jadi kita yang benar adalah kita bukan bangun bisnis, tapi kita bangun tim. Sehingga tim membangun bisnis kita. Kata-kata dapat menginspirasi. Bahasa Inggrisnya, words can inspire. Pikiran dapat memprovokasi. Tapi hanya action, aktivitas Anda yang dapat membawa Anda mencapai impian Anda. Ini kebetulan banyak nih member-member komunitas kita juga, follower kita, nanya banyak banget tentang bisnis. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, ini dengan Coach John Alan. Ini coach saya dalam bisnis, ya kan. CEO dari Bauhaus Living, itu perusahaan kontraktor interior design dan kontraktor. Terus ada juga bisnis Hai Hotelo. Ini Hotelo. Hospitality industri. Jadi punya hotel juga nih guys, hotel ya kan. Terus ada bis F&B juga namanya nasi uduk Ibu Sumi Mangga Dua Raya. Nasi uduk Ibu Sumi ya, Mangga Dua. Buat kalian daerah kota pasti tahu tuh nasi uduk Busum di Mangga Dua. Nah, saya mau minta tips nih coach. Ini kan biasanya kita antar berdua aja nih. Ini biar teman-teman komunitas kita, follower kita, kasih dong tips pondasi bisnis. Karena banyak banget yang nggak tahu, nanya mulai dari mana sih bisnis, mau bisnis F&B ataupun bisnis jasa atau mungkin hotel yang seperti sekarang coach jalanin, itu pondasinya apa coach? Oke, thank you Pak Indra atas kesempatan yang diberikan. Saya akan coba jawab 5 langkah membangun bisnis atau pondasi membangun bisnis. Yang pertama adalah kita menyusun visi, misi, dan budaya kerja atau culture. Dan yang kedua adalah marketing dan sales. Ketiga itu adalah dari sisi finansial, dan keempat itu kita bicara tim, kelima adalah sistem. Nah itu adalah 5 pondasi dasar dalam kita membangun sebuah bisnis. Oh ternyata visi misi budaya itu pertama malah? Ya itu sangat penting. Namun banyak orang mulai aja dulu, yang penting ada pelanggan, ada omset. Bener coach, bener, banyak banget gitu. Nah itu biasanya nanti begitu bisnis berjalan dan sudah mulai besar, begitu kita menghadapi tantangan-tantangan, dan terkadang tantangan itu cukup rumit, biasanya kita nyerah kalau kita tidak punya basic pondasi, yaitu visi, misi, dan budaya. Karena semua itu, keseharian kita itu, budaya kita itu, di bisnis kita itu tercantum. Biasanya saya tempelkan ya, kalau Pak Indra lihat di IG live saya setiap Rabu, belakang saya kaca itu komitmen, konsistensi, apalagi ownership, itu budaya, point of culture kita. Dan setiap perusahaan pasti beda-beda dong. Beda-beda. Dengan terus budaya itu tempel kayak tanemin ke kita biar jadi kayak habit ya. Ya. Oh, saya pikir itu kalau kita mulai usaha gitu, mulainya dulu salah ya. Nggak ada yang salah, boleh-boleh aja. Cuma terkadang orang tuh biasanya terlena. Nggak bedanya gini, lulus dulu apa kerja dulu gitu. Tapi biasa orang kerja dulu ntar baru lanjut kuliah, boleh, nggak ada yang salah. Tapi seberapa komit kita, kalau udah kerja punya duit banyak, waktunya nggak ada untuk kuliah lagi. Ya komitmen itu susah, makanya diikat dengan kita harus buat dulu visi dulu, tujuannya, misi sama budayanya, baru kita mulai nyemplung ya. Oke, benar-benar juga itu. Kalau nggak, karena kita suka hilang arah kan. Ya. Terus kalau misalnya yang kedua itu finance ya? Finansial ya? Finansial itu berarti modal? Ya, dari sisi pendanaan itu bisa kita dapat dari modal sendiri atau pinjaman investor ya? Ya, kedua investor, ketiga baru pihak perbankan. Itu udah nggak susah sekarang. Nah, yang susah ini adalah banyak banget masalah, termasuk di bisnis kita juga, itu di sales and marketing. Oke. Itu diapain, Coach? Sebenarnya kalau untungnya selama saya mulai bisnis itu marketnya udah ada dulu. Jadi saya ini memang punya naluri cukup, plus point saya adalah naluri saya cukup baik, sehingga selama ini saya mulai bisnis karena ada dulu marketnya, baru saya jalanin, saya cari barangnya, saya cari produksinya seperti apa. Tapi udah ada permintaannya. Jadi kan konsepnya gini, sederhananya, tawarkanlah produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Oke. Nah selama ini saya nggak menawarkan, tapi memang ada dulu nih. Oh, baru saya cari-cari. Nah, sehingga saya mulai di situ. Tapi kalau kayak gitu bukan jadi ke red ocean gitu ya? Persaingan jadi luas banget. Nah, kalau udah bicara gitu, yang pertama yang tadi ya, dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, barulah kita kembangkan secara value kita apa, unique selling point kita apa. Jadi marketing sendiri ada step-stepnya ya. Produk atau jasa kita harus punya value. Bicara value itu ada namanya paling bawah itu namanya fitur. Contoh paling sederhana, nasi uduk ini enak itu fitur. Parkirnya luas, enak itu fitur. Tempatnya nyaman, fitur.
Terus habis fitur, next step-nya benefit. Benefitnya apa? Customer nyaman, itu masih benefit. Oke. Nah, value-nya apa? Wah, the best memory warteg. Ya kan, nggak bedanya value-nya Starbucks apa? The best, the next best place between home and office. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, Sekarang itu kita value. kerja di Starbucks dijual itu ya. Padahal dia nggak dia jual kopi, tapi dia memposisikan, dia value-nya Starbucks itu next best place between home and office. Bener juga, saya perhatiin nasi uduk Ibu Sumi ini yang paling menarik itu menunya banyak kan? Ya. Varian banyak itu nggak ada. Hah? Itu masih fitur. Masih fitur? Fitur, Pak. Itu aja udah keren, menurut saya itu menarik kan. Pas selain rasanya enak pastinya, tapi kan pilihannya banyak. Karena ini kita baru proses rebranding dari sebelumnya, mungkin nanti ke depan kita akan coba create value. Tapi kita tunggu tanggal mainnya, Pak. Mantap. Ini seru nih, nanti diundang-undang ya. Siap. Itu baru ngomong masalah di sales marketing. Ya. Tim. Oke. Sepenting apa tim? Tim sangat penting. Kalau founder Action Coach, salah satu bisnis coaching dari Australia itu, Brad Sugar mengatakan bahwa business owner tuh bukan bangun bisnis. Yang benar adalah business owner membangun tim untuk tim kita membangun bisnis kita. Gitu. Jadi tim kita membangun bisnis kita. Iya. Jadi kita yang benar adalah kita bukan bangun bisnis, tapi kita bangun tim sehingga tim membangun bisnis kita. Nah, bisnisnya banyak. Gimana cara ngelolanya? Itu kan bisnis desain interior, ya kan. Terus ada hotel, terus ada F&B. Ini gimana? Kenapa bisa banyak begitu? Ya, kalau bicara tata kelola perusahaan yang baik dan benar, sebenarnya kuncinya hanya satu. Kita punya person in charge yang bisa diandalkan. Nah, untuk itu kita kembali Pak, kita petakan. Contoh bisnis hotel, kita harus punya PIC, person in charge, yang memang kita kasih indikator kerja. Oke, goal Anda adalah revenue atau jumlah kamar terisi, okupansi. Kemudian tingkat komplain, zero komplain. Kemudian apalagi? Sederhana, ya KPI itu nggak boleh lebih dari 5. Karena kalau terlalu banyak, akhirnya orang juga bingung mau fokus yang mana. Ketika kita bilang zero komplain, otomatis kan dengan sendirinya turunannya kan, oh kamar mesti bersih, dia harus punya SOP ngecek, dia harus video. Sekarang dengan zaman now kan, dulu mungkin ya Pak checklist sekarang udah nggak laku. Diliput aja just in time langsung. Saya ada di Merauke pun dia langsung klik kirim. Nah itu loh. Cuma 2 aja indikator itu, contoh ya, revenue-nya sama jumlah okupansi sama zero komplain. 3 itu aja udah orang bisa kerja. Ntar dengan sendirinya. Supaya orang nggak komplain, kan nggak boleh kotor. Udah turunannya banyak tuh Pak. Berarti 3 poin itu bisa berlaku di semua bisnis dong? Oh iya. Kalau bicara level GM itu kunciannya cuma revenue aja sama apa? Kita mau GM apa? Turnover timnya harus di bawah 10%. Yang poin-poinnya ntar kita jadi indikator, bisa jadi KPI performa kerja kita ya? Iya. Berarti kalau kita tahu 5 poin yang tadi dibahas nih sama Coach John, ini sebenarnya bisnis apapun kurang lebih modelnya sama. Oh, ternyata sesimpel itu ya. Simple. Memang jalaninnya berat. Cuma implementasinya itu butuh proses dan butuh latihan. Ya, betul. Gitu. Betul banget. Butuh fokus. Makasih banyak loh Coach John. Thank you. Kasih dong sedikit Coach buat anggota komunitas kita, kasih Coach yang menginspirasi. Sebagai kata-kata penutup, Pak Indra, terima kasih waktunya dan tim. Saya senang banget saya bisa diundang. Mudah-mudahan saya dapat menginspirasi teman-teman. Sebagai kata penutup yang saya selalu tanamkan juga dalam diri saya, kata-kata dapat menginspirasi. Bahasa Inggrisnya words can inspire, pikiran dapat memprovokasi. Thought can provoke, but only action can bring you to achieve your dream. Tapi hanya action, aktivitas Anda yang dapat membawa Anda mencapai impian Anda. Betul banget. Oke, itu aja. Keren banget. Thank you Coach. Thank you. Nanti kita makan nasi uduk Bu Sumi ya. Thank you. Thank you Pak Indra. Yuk, Thank you siap. tim. Ya, oke.